البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala terkait dengan persengketaan antara Al-As'as Ibnu Qais dengan sebagian sahabat berebut masalah sumur dan sekelilingnya. Kemudian Nabi menuntut untuk mendatangkan dua saksi, atau kalau tidak mampu berarti ya menerima sumpah dari orang yang sudah sekian lama tinggal di sumur itu, yang menguasai sumur itu. Faedah yang kedua, subutul haqqi bisyahidain. Hak itu menjadi pasti dengan dua saksi. Fa'il lam tujadil bayyinah indal mudda'i. Kemudian apabila si pendakwa mendakwa bahwasanya barang ini milik saya dan orang itu menceroboh barang saya, ini mudda'i, ternyata didapatkan pada dirinya bayyinah, saksi tidak ada, geran juga tidak ada dan semacam itu, fa'alal mudda'a alaihi bil yamin, maka wajib atas orang yang tertuduh untuk mendatangkan sumpah. Posisi dia sudah kuat. Karena apa? Dia sudah tinggal di situ, maka ada suatu kekuatan yang dikatakan milkul yamin. Ini bayyinah yang agak lemah tapi lumayan kuat dibanding dengan kalau orang tidak punya bayyinah. Tinggal dia bersumpah. Maka dengan sumpahnya itu dia berhak untuk tetap menguasai barang yang selama ini dipersengketakan, yang selama ini sudah dia pegang. Selama tidak ada bayyinah. Kalau ada bayyinah dari pihak penuntut, maka sumpah tadi tidak ada gunanya. Karena hakikatnya dia tidak seberapa kuat, milkul yamin tidak seberapa kuat. Kemudian yang ketiga, tahrimul yaminil ghamus, diharamkannya sumpah ghamus, wahyal kadzibah, yaitu sumpah yang dusta, sumpah palsu. Walaupun secara duniawi hakim menetapkan ya udah engkau yang menang karena engkau bersumpah, sementara si penuntut tidak mampu mendatangkan bayyinah, tetapi Nabi mengancam walaupun di dunia dia menang dan hakim tidak mampu untuk mencari selain itu karena ya bayyinah tidak ada, tetapi di sisi Allah maka yang menang itu boleh jadi dia akan dimurkai oleh Allah, dia akan kalah di hari kiamat. Allah tahu siapa yang sebenarnya pemilik asli dari sumur tadi. Allati yaqtati'u biha haqqu ghairi, yang mana hak orang lain dirampas dengan sumpah tadi. Wa annaha minal kabair, dan bahwasanya dia itu termasuk dari dosa besar. Allati tu'arridu sahibaha li ghadabillahi wa iqabih, yang menyodorkan pelakunya kepada kemurkaan dan hukuman Allah. Disebutkan dalam kisah nyata Arab dulu anak baca di Yaman, ada ada seorang peniaga yang dia biasa menghutangi orang lain. Biasa kan orang beli tapi bayarnya lambat-lambat. Nah, ditulis di dalam buku khusus, fulan hutang sekian dan seterusnya. Suatu ketika si peniaga ini meninggal dunia. Maka setelah urusan diselesaikan, urusan orang yang mati selesai, maka si istrinya melihat daftar siapa orang-orang yang masih berhutang, belum selesai pembayaran hutangnya. Dia dapati ada satu orang yang tertulis di situ dia berhutang. Cuma yang membuat ragu adalah tulisannya tidak sekemas tulisan-tulisan yang lain. Yaitu tidak betul-betul tulisannya adalah di tempat, ya kalau bukunya ada baris-barisnya itu tertulis dengan kemas cantik, tapi dia tertulisnya adalah di sela-sela garis yang ada. Sehingga dengan itu maka tatkala dibawa ke mahkamah, orang yang tertuduh dia mengatakan enggak, saya tak hutang. Saat ini saya hutang, itu ditulis dengan kemas cantik seperti nama-nama yang lain. Ini namanya di tengah-tengah baris, di tengah garis-garis yang ada itu, ini tidak sah. Hakim pun ragu, iya yang lain semuanya namanya kemas cantik sesuai dengan tempatnya, tapi yang ini sekitar disisipkan. Maka ada dua kemungkinan, boleh jadi memang dia berhutang, cuma
si peniaganya mungkin tempatnya sudah tidak cukup, ditulis di tempat yang adalah, yang penting tidak hilang daftar itu, namanya itu. Atau boleh jadi si peniaganya ini yang mungkin curang atau lupa, ditulis di tempat yang tidak semestinya. Nah, karena tidak ada bayinah yang lain, tapi tulisannya ada, sementara peniaganya bukan peniaga pendusta selama ini, orang yang mati itu bukan jenis pendusta, maka tatkala bayinahnya itu tidak seberapa kuat karena menyelisihi kebiasaan dari si penulis itu sendiri, si peniaganya, maka hakim menuntut agar orang yang tertuduh itu bersumpah. Maka orang yang tertuduh itu langsung bersumpah, wallahi saya tidak hutang apa-apa. Maka dia menang, dimenangkan oleh hakim. Dia gembira dan melihat si wanita tadi dengan pandangan menghinakan dan meremehkan. Nah, wanitanya tak mampu apa-apa karena jelas dia tidak menyaksikan peristiwa hutang itu dan sebagainya, tak ada saksi. Tulisannya pun sekedar disisipkan begitu saja. Ternyata begitu orang itu keluar dari mahkamah, begitu sampai di depan pintu, langsung badannya jatuh dan sekarat kemudian mati. Tapi tak ada apa-apa, tak mampu apa-apa. Ini bukan bayinah, sekedar dia mati. Mungkin memang tiba waktunya mati. Tapi ini masuk dalam bab menyegerakan hukuman bagi orang yang zalim. Setelah beberapa hari kemudian, istri dari orang yang mati di pengadilan tadi datang membawa duit, mengatakan, saya tahu suami saya yang salah. Saya tahu memang dia hutang. Ada di daftar di rumah. Di rumah saya pun ada. Suami saya pun menulis hutang dia. Cuma waktu itu tidak ditampilkan oleh istrinya, mungkin istrinya takut atau apa ke suaminya. Nah, terus dia membayar hutangnya itu, daripada nanti di alam kubur suaminya nggak habis-habis urusan. Nah, ini menunjukkan bahayanya sumpah palsu dan semacam itu. Boleh jadi diadab oleh Allah, mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Anna hukmal hakim yarfa'ul khilafidz zahir, yarfa'ul khilafadz zahir faqat. Bahwasanya hukum seorang hakim itu menghilangkan khilaf yang zahir semata. Amal batin fala yazalu baqiyan. Adapun secara batinnya, secara hakikatnya dia tetap kekal. Kekal sesuai dengan apa? Ya lihat di sisi Allah siapa yang benar sebenarnya. Fa'ala hadza, maka berdasarkan itu la yahillul mahkumu bih, tidak halal bagi orang yang diberi kemenangan di dalam hukum al mahkum bih. Walaupun hakim mengatakan ya ini milik Anda, tapi kalau orang yang dimenangkan tadi tahu, ya saya tahu ini bukan milik saya, tanah ini sekitar kami dulu cuma numpang aja. Kami tahu itu, tapi karena tidak ada geran dari si pemilik atau datuk si pemilik, kami manfaatkan cacat hukum yang ada di situ. Nah, kalau dia tahu itu, dia tetap tidak halal di sisi Allah. Nanti di hari kiamat akan diselesaikan urusan itu. Malam yakun mubahan lil mahkumilah, sesuatu yang tidak mubah untuk orang yang diberi kemenangan dalam hukum tadi itu. Barangnya tetap tidak halal untuk dimiliki oleh orang yang menang dalam kehakiman. Dan ini sering disebut istilah hukmul hakim yarfa'ul khilaf, dan sering diputus sampai di sini. Sehingga kita diwajibkan oleh sebagian orang wajib untuk ikut waliul amr. Kalau waliul amr sudah memberikan hukum, maka yarfa'ul khilaf, tak boleh ada khilaf lagi, baik dalam masalah matlak setiap kali Ramadan atau mungkin setiap kali mendekati Idul Adha dan sebagainya, dan khilaf-khilaf yang lain. Padahal yang betul adalah yarfa'ul khilafadz zahir faqat. Khilaf yang zahir saja. Dan kemudian kita memang bagi orang yang memiliki pendapat yang lain, tidak boleh dia kemudian memaksakan pendapatnya selama hukum zahirnya jelas, yaitu maksudnya bagaimana? Yaitu di sini si penuntut tak punya bayinah. Ya sudah, hakim beri ijtihad, karena Anda tak punya bayinah, maka Anda harus menerima sumpah dia. Walaupun di sisi Allah jelas ternyata orang inilah yang betul, cuma bayinah kurang saja. Tapi tanah ini tanah dia. Sebenarnya tanah dari datuk dia, bukan dari orang yang pendatang itu. Hanya saja secara zahir, karena syariat menetapkan bahwasanya hukum itu didasarkan bayinah, maka tidak boleh kemudian kita tetap nekat untuk memberontak dan sebagainya.
Dan ini peristiwanya tidak sama dengan peristiwa masalah matlak dan lain-lain. Karena dalam masalah matlak, bayinah tidak jelas antara pihak yang ini dengan itu, mana bayinah yang betul. Sementara hukum dohirnya adalah apa? Sesuai dengan dohir dalil. Dalil mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Sementara sekarang sudah ada yang melihat di sana. Apakah yang di sana dianggap buta atau dianggap bukan manusia atau dianggap bukan muslimin? Sementara yang sana muslimin juga. Baik, maka tidak seperti dalam peristiwa yang terkait dengan kaidah ini. Hukum hakim itu menghilangkan khilaf. Itu tatkala hakim sudah menjalankan dalil yang betul. Adapun kalau hakimnya tidak menjalankan dalil yang betul, tidak layak untuk dia ditaati. Sementara dalil yang lain mengatakan apa? Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam kemaksiatan kepada pencipta. Sementara banyak hakim yang menetapkan masalah apa itu masuk satu Syawal kah atau masuk satu Muharram, banyak yang mereka tidak menggunakan ru'yah tapi menggunakan hisab. Ini maksiat. Kita dilarang untuk taat pada kemaksiatan. Maka tidak layak kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf dimasukkan dalam pembahasan ini. Tetapi hukum hakim memang menghilangkan khilaf secara dohir semata, karena hakim hanya wajib menjalankan syariat secara dohir. Walaupun batinnya hakim tak tahu yang betul siapa dari kalian. Seperti misalkan ada 4 orang yang bersaksi dan dohirnya 4 orang ini adalah selama ini orangnya jujur atau sikoh, misalkan bersaksi si fulan berzina. Padahal boleh jadi kali ini orang yang selama ini dianggap jujur, dia memang sudah bersepakat untuk mengenakan wanita itu, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Apalagi yang jadi saksi adalah hakim-hakim juga. Ibnul Qayyim menyebutkan peristiwa ada seorang wanita melaporkan suaminya yang menganiaya begini-begini. Tahu-tahu hakim pertama malah tergoda kepada si wanita ini. Sudah, nanti aku tolong engkau, tapi engkau mau dengan saya aja ya. Malah wanitanya lihat, oh ini hakimnya jahat kalau seperti ini. Ini menolong saya karena apa? Ingin menguasai badan saya. Wanita tak mau. Akhirnya dia cari hakim kedua. Hakim kedua juga sama, tergoda dengan wanita itu. Masalah yang wajah itu boleh menggoda. Sementara kalau dalam kehakiman memang apa? Boleh wajah dibuka karena biar hakim tidak salah kan? Ini siapa ini istri siapa? Saya tak tahu. Boleh dibuka wajahnya karena ini darurah sudah dalam mahkamah. Wanitanya tak mau, akhirnya datang hakim ketiga sampai hakim keempat semuanya tergoda sama dia. Masalah. Iya. Hakimnya semuanya tidak jujur, tidak adil. Tapi apa? Ada kecondongan, siap menolong dia kalau dia mau jadi milik saya. Akhirnya wanitanya datang ke hakim kelima dalam keadaan 4 hakim ini bersepakat untuk mengenakan wanita ini. Daripada wanita ini tidak kita kuasai, sekalian aja biar jangan ada yang menguasai dia. Mereka 4-4-nya bersaksi. Wanita ini adalah telah berzina. Yang jadi hakim, yang jadi saksi 4 hakim. Wah, berat sekali. Ya sudah, hakim kelima dia tidak dosa ketika dia menetapkan ya sudah wanita ini dirajam. Ini musibah memang. Tetapi dan ini wajib orang yang anggota keluarga itu selama tidak mampu mendatangkan bayinah yang mengalahkan persaksian 4 hakim ini, ya sudah dia wajib untuk taat. Bukan kemudian memberontak atau apa. Ini yang dikatakan hukum hakim itu menghilangkan khilaf. Tatkala hakim sudah menghukumi sesuai dengan dohir syariat. Syariat mengatakan apa? Ada 4 saksi sudah. Kalau saksinya bukan pendusta, kalau pendusta tak dipakai. Hakim menghukumi dohir, itu dohirnya wanita ini memang sudah ada 4 saksi, kuota cukup, dia terkena rajam. Yang lain wajib untuk taat. Nanti di hari kiamat 4 saksi yang dusta itu akan kena itu hari kiamat atau mungkin bahkan di alam kubur. Hakim tidak melanggar syariat. Hakim yang kelima itu. Lain pembahasannya dengan apa? Hakim yang mengatakan besok adalah belum tarikh 1 dengan alasan apa? Ini hisab tidak sesuai dengan hisab. Ini apa itu derajatnya belum sampai 4 derajat lah atau apa. Ini mungkar tak boleh ditaati walaupun dia hakim. Jadi pembahasannya lain dengan kaidah itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.